Ya, Amar juga kelahirannya 2007 kalau nggak salah. Jadi kita maksimal pemain-pemain kelahiran yang umur yang paling tertua. Ya. Bikin Sintayong ngakak terus-menerus tak henti-henti selama 1 hari. Ternyata ini penyebab sepak bola Indonesia tak pernah maju. Orang ini keceplosan ngomong gini di hadapan publik. Nah, sebelum lanjut, alangkah baiknya like dan subscribe dulu teman-teman. Agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya tentang Timnas Indonesia. Bikin Sintayong ngakak terus-menerus tak henti-henti selama 1 hari. Ternyata ini penyebab sepak bola Indonesia tak pernah maju. Orang ini keceplosan ngomong gini di hadapan publik. Sintayong harus ambil alih sebelum semuanya makin bobrok. Diberitakan sebelumnya, Amar Berkic dan Chow Yun Damanik tidak masuk skuad Timnas U20 Indonesia yang akan menjalani pemusatan latihan, TC, di Como, Italia. Amar Berkic dan Chow Yun Damanik absen dipanggil ke Timnas U20 Indonesia lantaran berkaitan dengan umur. Keputusan ini mengecewakan banyak pihak, terutama karena kontribusi dan potensi mereka yang belum bisa disaksikan di ajang internasional. Sebelum lanjut, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Di kesempatan TC kali ini, pelatih Indra Syafri fokus memanggil pemain kelahiran 2005. Hal ini semakin menegaskan bahwa kedua pemain berbakat tersebut harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan kesempatan membela negara di level U20. Yang dipanggil aja yang ditanya, kalau nggak ada di sini berarti enggak dipanggil. Ucap Indra Syafri saat ditemui awak media seusai latihan Timnas U20 Indonesia di lapangan B, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 24 Mei 2024. Jadi kita butuh pemain-pemain kelahiran maksimal 2005. Chow juga enggak kita panggil karena 2007. Amar juga kelahirannya 2007 kalau enggak salah. Jadi kita maksimal pemain-pemain yang umur paling tertua, kata mantan pelatih Bali United itu. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian aneh gak sih kedua pemain ini tidak dipanggil Indra Syafri ke Timnas Indonesia U20 hanya gara-gara umur terlalu muda? Setelah Mimin cari tahu info ini lebih dalam ternyata Arkan kakak kelahiran 2007, Jidabin 2006, tapi mereka tetap dipanggil Indra Syafri. Sehingga timbul pertanyaan di benak Mimin jangan-jangan ada pemain titipan. Silahkan dinilai sendiri teman-teman. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Sintayong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman. Sebelumnya, Chow Yun Damanik sempat memenuhi panggilan Timnas U20 Indonesia pada Februari 2024. Sementara Amar Berkic belum pernah sama sekali mengikuti latihan skuad Garuda Nusantara. Ketidakhadiran mereka kali ini semakin menyedihkan mengingat peluang yang tertutup bagi mereka untuk berpartisipasi di ajang penting ini. Indra Syafri menambahkan, Iqbal Gwijangge dan kawan-kawan akan berangkat ke Como dalam 3 gelombang. Kloter pertama bertolak Sabtu, 25 Mei 2024, dini hari, gelombang kedua dan ketiga menyusul pada sore harinya. Kami latihan terakhir hari ini karena nanti malam jam 12.05, 25 Mei 2024, gelombang pertama berangkat ke Como, dan gelombang kedua besok sore jam 17.40, gelombang ketiga pukul 17.45, ada 3 penerbangan, tutur Indra Syafri. Mudah-mudahan hari ini bisa selesai. Dan kami berangkat sesuai rencana, tambahnya. Rencananya, Timnas U20 Indonesia akan berada di Como hingga 31 Mei mendatang. Setelah dari Como, Arhan Kakak dan kawan-kawan akan lanjut ke Prancis untuk mengikuti turnamen Toulon 2024. Toulon 2024 dijadwalkan mulai berlangsung pada 4 hingga 26 Juni mendatang. Timnas U20 Indonesia yang menempati grup B berjumpa Ukraina, Panama, Jepang, dan Italia. Diakui Indra Syafri, tampil di Toulon 2024 akan menjadi pengalaman berharga bagi Timnas U20 Indonesia. Kami semua happy, dapat uji coba sangat baik, ucap Indra Syafri.
3 kali keikutsertaan kami di event Toulon, kami selalu mengikuti pemain yang U19 dan U20, tahun pertama 2017 Egy CS, yang kemarin 2022 Ferrari CS. Dan 2024 kami ikut lagi. Kami turunkan sesuai komitmen kami dengan PSSI. Namun, kegembiraan ini tidak dapat dirasakan sepenuhnya oleh Amar Brerkik dan Chow Yun Damanik, yang harus menunda impian mereka untuk tampil di panggung internasional. Kalian pasti bertanya-tanya. Ini dia update terbaru Martin Paes hari ini teman-teman. PSSI tak gentar. Proses naturalisasi Martin Paes dihadang aturan FIFA, kini menuju CAS. Pernyataan mengejutkan datang dari anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga. Ia mengumumkan bahwa PSSI takkan mundur selangkah pun dan siap membawa kasus naturalisasi Martin Paes yang terhalang aturan FIFA ke Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Arya Sinulinga dengan tegas menyatakan bahwa PSSI telah menemukan celah berdasarkan konfirmasi dari KNVB terkait alasan Martin Paes bermain untuk timnas U21 Belanda pada ajang kualifikasi Piala Eropa U21 2021 saat usianya sudah menginjak 22 tahun. Menurut regulasi FIFA, seorang pemain hanya bisa beralih ke tim nasional senior negara lain jika terakhir kali bermain untuk tim junior negara asalnya dalam kompetisi resmi sebelum usia 21 tahun. Namun, PSSI tak gentar. Soal Martin Paes, perlu saya sampaikan informasi terbaru mengenai dia. Ucap Arya Sinulinga lewat unggahan di Instagram pribadinya pada Sabtu, 25 Mei 2024. Martin Paes bermain di usia 22 tahun untuk Belanda, dan kami sudah konfirmasi ke KNVB Belanda. Kami punya dasar kuat, tegasnya. Kini, kiper FC Dallas tersebut telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, setelah diambil sumpah kewarganegaraannya pada Selasa, 30 April 2024. Arya Sinulinga berharap status WNI ini akan memuluskan proses di CAS. Kami punya hak untuk mengajukan ke CAS. Paes harus jadi WNI agar kami bisa berjuang di CAS, ujar Arya dengan penuh semangat. Maka dari itu, kami jadikan Paes sebagai WNI. Dia sangat ingin membela timnas, dan kami tidak akan berhenti sampai di sini. Arya optimis bahwa sidang di CAS akan berjalan lancar sehingga Martin Paes bisa segera membela timnas Indonesia. Di depan mata, timnas Indonesia akan melakoni 2 laga sisa di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka akan menjamu Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis, 6 Juni 2024, dan 5 hari kemudian menghadapi Filipina di lokasi yang sama. Dengan 7 poin di klasemen, Indonesia hanya butuh 1 kemenangan lagi untuk mengamankan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Doakan agar celah yang kami temukan ini bisa membawa Martin Paes ke timnas. Kami akan terus berjuang untuk merah putih, tutup Arya penuh semangat. Update kabar terbaru punggawa timnas bersama klubnya teman-teman. Venezia FC berhasil lolos ke final playoff promosi menuju Serie A, JAI Idzes CS tinggal selangkah lagi. Venezia FC telah memastikan diri menjadi tim pertama yang melaju ke final playoff promosi Serie B 2023 hingga 2024. Dengan semangat juang yang membara, mereka hanya perlu melalui 2 laga lagi untuk meraih tiket ke kasta tertinggi Liga Italia, Serie A. Kepastian ini diraih berkat kemenangan dramatis pada leg kedua semifinal melawan Palermo, Sabtu, 25 Mei 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. JAI Idzes dan kawan-kawan sukses mencundangi klub sepupu Manchester City itu dengan skor 2-1 di Stadion Pierluigi Penzo. Kemenangan ini melengkapi hasil positif pada leg pertama di markas Palermo, di mana Venezia menang 1-0. JAI Idzes tampil lugas dan tak kenal lelah, membantu klub mempertahankan keunggulan dalam kedua pertandingan tersebut. Bek timnas Indonesia ini melahap menit bermain penuh melawan rival yang 94,9% sahamnya dimiliki oleh City Football Group. Di pertemuan pertama, gol tunggal Nicolas Pierini menjadi penentu kemenangan I Lagunari di Sisilia. Tembakan Pierini dari luar kotak penalti dengan apik menghunjam gawang Palermo, memastikan Venezia pulang dengan keunggulan. Pada pertemuan kedua, Pierini kembali menunjukkan kelasnya dengan memberikan assist yang memukau untuk gol pembuka Venezia. Umpannya diteruskan Tanner Tessman yang berhasil membobol gawang lawan pada menit keempat dengan tembakan brilian dari luar kotak penalti.
Kaki kanan Tessmann mengirim bola ke pojok gawang tanpa bisa dijangkau oleh kiper Palermo. Venezia menggandakan skor menjelang babak pertama usai. Antonio Candela mencetak gol kedua bagi klub asal kota pelabuhan ini dengan menyambar umpan matang dari Francesco Zampano. Menjelang akhir pertandingan, Palermo berhasil menipiskan jarak menjadi 1-2 lewat gol bunuh diri dari Michael Svoboda, rekan Idzes di lini pertahanan. Bola tembakan pemain pinjaman dari AC Milan, Chaka Traore, mengenai badan Svoboda dan masuk ke gawang sendiri. Beruntung bagi Venezia, tiada gol tambahan yang diciptakan tim tamu hingga akhir laga. Dengan agregat 3-1, skuad asuhan Paolo Vanoli berhasil melaju ke final playoff. Laoni Alati alias Singa bersayap kini tinggal berjarak minimal 180 menit dari tiket promosi ke Serie A musim depan. Syaratnya, mereka harus menundukkan lawan di final dalam 2 pertandingan kandang tandang. Venezia kini menunggu pemenang laga antara Cremonese versus Catanzaro pada Minggu, 26 Mei 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Pemenang final nanti akan mendapatkan 1 tiket tersisa ke Serie A 2024 hingga 2025, bergabung dengan Parma dan Como yang lebih dulu lolos secara otomatis. Parma dan Como berhasil finish di posisi 2 teratas klasemen Serie B musim ini, meraih promosi langsung. Venezia terakhir kali berkompetisi di kasta teratas Liga Italia pada 2 tahun lalu, sebelum terpaksa terjun kembali ke Divisi 2 setelah menyelesaikan musim di posisi terakhir klasemen Serie A 2021 hingga 2022. Kini, dengan semangat yang membara, mereka siap kembali ke puncak. Bukan bicara soal timnas Indonesia saat makan bareng Shin Tae-yong. Inilah yang dibahas Erick Thohir. Begini faktanya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dengan penuh semangat mengungkapkan bahwa ia telah mengadakan makan malam bersama pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Namun, kali ini bukan sepak bola yang menjadi topik utama. Erick Thohir menyatakan hal ini setelah makan malam bersama Shin Tae-yong pada Jumat, 24 Mei 2024, malam waktu Indonesia Barat. Dalam pertemuan tersebut, Erick dengan tegas menyebutkan bahwa mereka sama sekali tidak membahas soal timnas Indonesia. Jelas, tidak ada penandatanganan kontrak dengan pelatih asal Korea Selatan tersebut dalam pertemuan ini. Erick menekankan bahwa sepak bola tidak masuk dalam pembicaraan mereka sama sekali. Ya, Anda tidak salah dengar. Pertemuan ini tidak menyentuh topik timnas Indonesia ataupun hal lain yang berhubungan dengan sepak bola. Orang nomor 1 di PSSI itu mengaku bahwa mereka membicarakan banyak hal lain, yang sama sekali tidak terkait dengan tim merah putih atau sepak bola tanah air. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini berbicara soal anak-anaknya. Benar, Anda tidak salah dengar lagi. Dalam pertemuan ini, Erick Thohir ditemani oleh sang istri, dan mereka berbicara soal cara mendidik anak-anak mereka. Erick Thohir dan sang istri memiliki 4 anak yang sudah dewasa, sementara Shin Tae-yong dan istrinya memiliki 2 anak, yakni Shin Jae-won dan Shin Jae-hyuk. Erick mengakui bahwa mereka mendiskusikan bagaimana mendidik anak-anak mereka hingga saat ini. Malam ini saya dan Coach Shin Tae-yong makan malam bersama istri kami, ujar Erick Thohir dengan penuh antusias. Sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya pada Jumat, 24 Mei 2024. Kali ini kami tidak bicara sepak bola, tapi sharing bagaimana mendidik anak-anak kami, tambahnya. Erick Thohir, mantan pemilik Inter Milan itu, bahkan membagikan foto bersama Shin Tae-yong beserta istri masing-masing. Dengan semangat, Erick membeberkan bagaimana mereka, bersama pasangan masing-masing, berusaha mendidik anak-anaknya sebaik mungkin. Coach Shin Tae-yong punya 2 anak putra, sedangkan saya punya 2 putra dan 2 putri, katanya dengan bangga. Satu hal yang sama, kami akan berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anak kami, tegasnya. Memang, dalam pertemuan ini Erick Thohir tidak berbicara soal sepak bola, apalagi timnas Indonesia. Namun, belum lama ini baik Erick maupun Shin telah mengungkapkan rencana PSSI untuk memperpanjang kontrak pelatih berusia 53 tahun tersebut. Meskipun penandatanganan kontrak baru bersama Shin Tae-yong belum juga dilakukan oleh PSSI, tapi yang pasti, Shin Tae-yong akan segera fokus mempersiapkan timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga penting melawan Irak dan Filipina di laga lanjutan Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim asuhan Shin Tae-yong dijadwalkan melawan Irak pada 6 Juni 2024 dan menghadapi Filipina pada 11 Juni mendatang.
Untuk itu, tim Merah Putih direncanakan berkumpul menjalani persiapan pada 27 Mei 2024. Bersiaplah, Indonesia! Kalian harus tahu teman-teman, Ivar Jenner miliki rutinitas unik sebelum pertandingan buat pacu semangat. Gelandang timnas Indonesia, Ivar Jenner, membara dengan rutinitas pra-pertandingan yang menggebrak semangat. Ivar Jenner, sang gelandang andalan timnas Indonesia, tidak pernah berhenti mengejutkan kita dengan dedikasi dan semangatnya yang luar biasa. Pemain muda berbakat ini telah menjadi sorotan di berbagai media sosial, menjadi buah bibir para penggemar sepak bola berkat performa gemilangnya di lapangan. Jenner, yang memiliki darah Indonesia Belanda, selalu tampil mengesankan setiap kali mengenakan seragam tim Merah Putih. Kualitas permainan yang ia tunjukkan baik di timnas senior maupun kelompok usia, selalu mendapat pujian tinggi dari para netizen. Tak heran jika namanya terus dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong untuk berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, menghadapi tantangan dari Irak dan Filipina. Timnas Indonesia dijadwalkan akan bertarung melawan Irak pada 6 Juni 2024 dan menghadapi Filipina pada 11 Juni 2024. Namun sebelum itu, mereka akan terlebih dahulu menjalani laga uji coba melawan Tanzania pada 2 Juni 2024. Dalam persiapannya menghadapi pertandingan-pertandingan krusial ini, Ivar Jenner mengungkapkan rutinitas uniknya yang membakar semangat sebelum turun ke lapangan. Pemain FC Utrecht ini menyatakan bahwa musik adalah kunci bagi dirinya untuk meraih fokus dan energi maksimal. Tetapi, bukan sembarang musik. Ivar Jenner memilih genre hip-hop, musik yang penuh ritme dan semangat, untuk memompa adrenalinnya. Di saat banyak pemain lain memilih lagu-lagu santai untuk menenangkan diri, Jenner justru mendengarkan alunan musik dari rapper-rapper ternama seperti Lil Baby, yang terkenal dengan lagu-lagu penuh semangat. Sebelum pertandingan, saya selalu mendengarkan Lil Baby dari Amerika. Dia adalah rapper yang luar biasa dengan lagunya yang bisa memacu semangat saya, ujar Ivar Jenner, menggambarkan bagaimana musik hip-hop menjadi bagian penting dari persiapannya. Tak hanya Lil Baby, Jenner juga menikmati karya dari rapper Belanda, Frenna, serta rapper Amerika lainnya, Lil Durk. Baginya, ketiga rapper ini adalah sumber inspirasi dan energi sebelum berlaga. Ada juga Frenna dari Belanda, dan Lil Durk dari Amerika. Musik mereka membuat saya siap tempur, tambahnya dengan penuh semangat. Rutinitas mendengarkan musik hip-hop ini, meskipun terkesan berbeda dari pilihan pemain lain yang lebih suka musik tenang, adalah rahasia di balik energi membara Ivar Jenner di lapangan. Dengan semangat yang berkobar, Jenner siap membawa timnas Indonesia mencapai kemenangan di setiap pertandingan. Gaya dan pilihan musik Ivar Jenner ini memang unik, mencerminkan kepribadiannya yang dinamis dan berani. Tidak diragukan lagi, dengan semangat yang membara dan persiapan matang, Ivar Jenner akan terus menjadi pemain kunci dan inspirasi bagi rekan-rekannya di timnas Indonesia. Mari kita dukung perjuangan Ivar Jenner dan timnas Indonesia dalam laga-laga mendatang. Pelatih asal Vietnam soal timnas Indonesia, dulu kita bully mereka tetapi sekarang beda. Pelatih asal Vietnam, Ham Minh Dec, dengan penuh semangat mengungkapkan bahwa pertemuan antara Vietnam dan timnas Indonesia di Asian Cup 2024 akan menjadi pertarungan yang sangat sengit. Seperti yang kita ketahui, timnas Indonesia dan Vietnam berada di grup yang sama di Asian Cup 2024. Tepatnya, kedua negara menempati grup B, bersama dengan Laos, Myanmar, dan Filipina. Ham Minh Dec meyakini bahwa persaingan antara timnas Indonesia dan Vietnam akan berlangsung sangat ketat. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan luar biasa yang telah ditunjukkan oleh timnas Indonesia di bawah kepemimpinan pelatih mereka, Shin Tae-yong. Timnas Indonesia kini menunjukkan performa yang semakin kuat, dengan banyak pemain muda yang semakin matang dan siap bertarung di kancah internasional. Dulu, pemain mudanya belum matang, ketemu kita dan dibully, kata Ham Minh Dec. Tetapi sekarang mereka bisa main lagi. Pemain seperti Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan punya potensi besar. Ucapan ini menunjukkan bahwa Ham Minh Dec mengakui kemajuan signifikan yang telah dicapai oleh para pemain muda Indonesia, yang dulu dianggap kurang berpengalaman namun kini sudah menjadi ancaman nyata bagi lawan-lawan mereka. Tidak hanya itu, Ham Minh Dec bahkan menilai bahwa panasnya duel antara timnas Indonesia dan Vietnam sudah seperti laga final. Tim yang dilatih oleh pelatih Korea harus kuat, energik, bersaing dari awal hingga akhir,
dan memiliki beberapa trik. Skenario yang mungkin terjadi pada laga timnas Vietnam melawan Indonesia sangat seru dan penuh trik. Bahkan mungkin trik di bangku latihan. Ini adalah final grup dan layak untuk disaksikan, ujarnya dengan penuh antusiasme. Pernyataan ini menunjukkan betapa tingginya tensi dan harapan yang ada pada pertandingan tersebut, yang diperkirakan akan menjadi salah satu pertandingan paling menarik di turnamen ini. Terakhir, Pham Minh Deck memberikan saran penting kepada timnas Vietnam. Ia menekankan bahwa Vietnam tidak boleh kehilangan poin dari timnas Indonesia dan harus menyapu bersih semua laga sisa dengan kemenangan untuk memuncaki grup B. Untuk tim kuat seperti Indonesia, tim Vietnam harus meraih poin dan mengalahkan seluruh lawan yang tersisa, ujar Pham Minh Deck dengan penuh semangat dan optimisme. Ucapan Pham Minh Deck ini menegaskan betapa pentingnya pertandingan melawan Indonesia dan bagaimana setiap poin sangat berarti dalam upaya Vietnam untuk mendominasi grup mereka di ASEAN Cup 2024. Dengan determinasi dan semangat yang membara, jelas bahwa Pham Minh Deck mengharapkan performa terbaik dari timnya untuk bisa keluar sebagai pemenang. Dengarkan baik-baik teman. Komentator sepak bola asal Korea Selatan Puji Pratama Arhan, yakin segera debut di Suwon FC. Komikus sepak bola asal Korea Selatan, Lim Hyong Cheol, dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa Pratama Arhan akan segera mendapatkan menit bermain di Suwon FC ya, Anda tidak salah dengar. Pratama Arhan, bintang sepak bola Indonesia, yang resmi bergabung dengan Suwon FC pada bulan Januari lalu, belum juga mendapatkan kesempatan debutnya. Apa yang terjadi? Alasan yang mencuat adalah kesibukan Arhan dengan agenda timnas Indonesia. Betul sekali, Arhan adalah pemain yang sering dipanggil oleh Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia. Terakhir kali, ia memperkuat timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024. Namun, semua ini bukanlah penghalang bagi Arhan untuk segera bersinar di Suwon FC. Lim Hyong Cheol tidak asal bicara. Dengan penuh semangat, ia mengungkapkan keyakinannya bahwa Arhan adalah pemain berkualitas tinggi. Arhan adalah pemain yang menggabungkan dribbling, penetrasi, dan aktivitas. Ini sangat cocok dengan taktik pelatih Kim Eun-jung, tegas Lim Hyong Cheol. Lebih lanjut, Lim memberikan beberapa saran penting kepada Arhan. Ia menyarankan agar Arhan memperkuat fisiknya. Ini bukan nasihat kosong, tapi sebuah kunci emas untuk membuka pintu debutnya di Suwon FC. Dari sudut pandang pelatih Kim Eun-jung, yang menghargai pertahanan yang stabil, Arhan masih harus memperbaiki kelemahan fisiknya. Namun, saya yakin, dengan kerja keras, waktu bermain Arhan akan segera tiba. Apa yang kita tunggu lagi? Arhan sedang berada di jalur yang tepat untuk segera membuat debutnya di Suwon FC. Kita semua akan menyaksikan bagaimana bintang Indonesia ini bersinar di kancah sepak bola Korea Selatan.